Good morning, K2 Winter, how are you? Good morning, K2 Winter, how are you? Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? Yeay! Sepertinya semua hari ini masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Yeay! Betul-betul? Oke, kalau masih semangat, ayo kita panggil Ibu Ani untuk membawakan firman Tuhan. Ibu Ani. Halo anak-anak, siapa yang hari ini masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Hari ini Ibu Ani punya cerita lagi, cerita yang baru yang pastinya akan membuat anak-anak semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah, hari ini ceritanya adalah tentang seekor belalang yang suka menolong. Siapa yang suka sekali menolong di sini? Oke. Nah, hari ini ceritanya adalah si belalang sang penolong. Tapi sebelum kita melanjutkan cerita, seperti biasa, kita mau menyanyi dulu lah satu lagu. Ada yang mau kasih tahu Ibu Ani lagunya? Tunggu Ibu Ani pikir-pikir dulu lagu apa ya? Bagaimana kalau kita menyanyi lagu Bapakku datang padamu? Bisa nyanyi lagu itu? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita berdoa, tidak usah ikut Ibu Ani berdoa ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kembali ceritamu, firman-Mu di dalam Alkitab. Tuhan sertai kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kami. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau dengarkan cerita. Siapa yang sudah siap untuk dengarkan cerita? Kalau sudah siap, yuk kita konsentrasi lagi. 1, 2, 3. Konsentrasi. Hap. Oke. Kita dengar ya ceritanya. Ibu Ani akan bacakan sebuah firman Tuhan dari Mazmur 124 ayat 8. Mazmur 124 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan bilang pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan. Firman-Nya tidak bilang begini, pertolongan kita hanya ada dalam nama iblis. Tidak. Tuhan Yesus bilang, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Oke. Ada sebuah cerita nih tentang seekor belalang yang suka menolong. Nah, jadi ada seekor belalang. Anak-anak tahu belalang? Belalang itu adalah salah satu contoh hewan yang bisa terbang. Oke. Jadi ada seekor belalang yang sedang terbang. Dia jalan-jalan di tengah hutan. Dia lihat banyak sekali pohon, banyak bunga-bunga, banyak rumput-rumput, banyak semak-semak. Terus dia waktu sedang terbang, dia lihat ada seekor semut. Apa? Semut. Semutnya duduk sendiri dan semutnya kelihatan bersedih.
Kira-kira apa yang terjadi dengan semutnya? Ternyata semut ini bersedih karena dia ditinggalkan oleh teman-temannya, oleh teman-teman semut yang lain ketika semutnya sedang minum air. Jadi semutnya lagi minum air, tapi anak-anak apa yang terjadi? Teman-teman yang lain, semut-semut yang lain malah meninggalkan si semut. Akhirnya dia sendiri. Dan karena dia sendiri, dia menjadi tersesat, tidak tahu jalan pulang, tidak tahu arah jalan ke rumahnya untuk kembali. Akhirnya dia hanya duduk bersedih. Tapi untungnya ada si belalang, sang penolong. Si belalang yang tadi terbang, terus lihat si semutnya bersedih, dia langsung datang kepada semut. Hai semut! Semut kaget. Hei belalang. Terus kata si belalang seperti ini. Kok kamu bersedih sih? Kenapa? Iya, teman-temanku meninggalkanku saat aku minum air. Dan aku tidak tahu deh jalan pulang ke rumah. Bagaimana ini? Karena si belalang ini baik hati, suka menolong. Akhirnya si belalang bilang begini, tenang aja, kan ada aku. Ayo naik di punggungku. Naik di punggungku, aku akan mengantarmu ke teman-temanmu yang lain. Si semut kan kecil ya, kecil sekali, naik di atas punggungnya si belalang. Terus mereka akhirnya belalang dan semut terbang. Lalu si belalang ini menolong semut untuk kembali ke tempatnya, ke tempat teman-temannya semut. Akhirnya si semut tadi itu bisa sampai dan menemukan rumahnya kembali. Akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya yang lain. Nah, anak-anak tahu dalam situasi seperti itu, seperti kata firman Tuhan tadi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ternyata ketika kita bersedih, ketika kita sedang merasa susah, sama seperti semut, dia sedih, dia susah, dia tidak tahu bagaimana cara untuk pulang ke rumah. Tapi Tuhan ternyata sediakan penolong. Yang penolongnya semut siapa hari ini? Si belalang. Ternyata Tuhan sediakan penolong. Jadi anak-anak Ibu Ani, anak-anak itu Winter, tidak usah khawatir ya, tidak usah bersedih terus. Bersedih boleh, tapi tidak usah bersedih terus menerus setiap hari. Karena ternyata Tuhan akan memberikan kepada kita penolong. Siapapun itu Tuhan pakai untuk menolong kita. Sama seperti semut, belalang Tuhan pakai untuk menolong semut. Nah, ada lagi juga nih yang mau Ibu Ani sampaikan. Tuhan Yesus juga sama seperti belalang yang jadi penolong yang baik, menolong temannya semut. Tuhan Yesus juga mau anak-anak menjadi penolong orang lain. Penolong teman-teman yang merasa sedih, teman-teman yang sedang susah. Tuhan Yesus mau anak-anak untuk jadi penolong. Ya, jangan Tuhan Yesus bukan hanya mau belalang saja yang menolong. Tidak, Tuhan Yesus juga mau anak-anak jadi penolong. Dan ingat, tidak boleh terlalu takut atau sedih terus-menerus. Karena ingat, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus akan menyediakan penolong untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan. Karena penolong kita hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, hanya ada di dalam nama Tuhan, bukan di dalam nama siapapun. Tuhan Yesus akan sediakan penolong kepada kita. Kalau kamu hari ini bersedih, takut, atau sedang susah, tidak usah khawatir. Tetap, apa yang harus Anda lakukan? Berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, karena Tuhan Yesus janji Dia akan memberikan pertolongan. Oke anak-anak, tidak perlu takut-takut ya. Oke, sekarang semuanya bilang seperti ini. Aku tidak takut karena Tuhan akan menolongku. Oke, ingat itu ya, tidak perlu takut berlebihan karena Tuhan yang akan jadi penolong kita. Tapi kita juga harus jadi penolong sama seperti belalang dari cerita kita hari ini. Oke, sekian ceritanya. Ditunggu cerita-cerita berikutnya.
Oke, mari kita berdoa. Semua tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami untuk menjadi penolong dan juga mengingatkan kami untuk tetap berdoa ketika kami bersedih atau takut. Kami mau datang meminta pertolongan di dalam nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, God bless you and I love you. Bye-bye.